Hey guys, welcome back. It's Edwin here, dan di video kali ini gue pengen ngebahas tentang Redmi 9. HP ini adalah yang termurah dari trio seri 9 Redmi yang dirilis di pertengahan 2020, yaitu Redmi 9, Redmi Note 9, dan Redmi Note 9 Pro. Varian yang gue pegang adalah varian yang termahal, sombong amat, dengan RAM 4GB dan storage 64GB, seharga Rp1.950.000. Dan menurut gue, HP ini adalah overall package terbaik di bawah 2 juta. Pertama-tama, kita bahas bodinya dulu. Desainnya udah nggak asing lagi karena siluetnya itu mirip sama Redmi Note 8 Pro. Cuma sekarang pakai unibody plastik yang back panelnya nyatu sama frame. Kalau kalian lihat dari websitenya Xiaomi, gue nggak tahu kenapa kalau di sana kelihatannya finishingnya kayak glossy gitu. Padahal, HP ini tuh punya finishing matte dengan texture pattern radial yang berpusat dari modul kamera. Tulisan Redmi-nya dicetak timbul di luar, jadi kalau kalian nggak pakai case, lama-kelamaan bisa baret dan hilang. Personally, gue happy dengan finishing bodinya, karena ini nunjukin plastik tuh bisa tetap punya feeling yang enak dan gak harus terkesan murah. Kalau misalnya brand bisa kreatif mainin texture dan patternnya. Layar HP ini berukuran 6,53 inch resolusi Full HD Plus dengan notch tipe dot drop. Menurut gue, kualitas LCD-nya bagus banget buat HP di bawah 2 juta. Dan kalau disandingin sama Redmi Note 9 Pro, gue sendiri nggak bakalan dengan mudah bisa nebak layarnya tuh yang mana, karena kualitasnya tuh sebanding. Kalau kalian sendiri gimana? Coba deh ikutan blind test berikut ini. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G80 yang hasil benchmarknya hampir 2 kali lipat dari Redmi 8 dan bahkan bisa bersaing sama Snapdragon 665 yang banyak dipakai di HP yang lebih mahal. Selama pakai HP ini, gue ngerasa navigasi UI-nya smooth dan loading aplikasi juga cukup cepat. Berikut settingan grafik tertinggi tiap game yang bakal gue share juga di kolom description. HP ini punya quad kamera setup dengan 3 focal length yang berbeda, yaitu main, ultrawide, dan makro. Dan kualitas kameranya ini bagus buat harga di bawah 2 juta. Main kameranya bisa nangkep detail yang tajam, bahkan digital zoom 2 kali juga kalau ada teks nggak terlalu soft. Kamera ultrawide-nya juga bagus selama kalian nggak crop in, karena begitu di zoom bakal kelihatan kalau detailnya agak soft. Warna yang dihasilin sama kamera ultrawide-nya ini juga lebih saturated daripada main kameranya. Kamera selfie-nya ini juga not bad, dan buat yang suka portrait mode, bokehnya rapi, bahkan di kondisi low light sekalipun. Kalau menurut gua, bagian terlemahnya ada di video, karena nggak ada stabilisasi dalam bentuk apapun. Udah gitu, kadang-kadang kameranya tuh suka struggle untuk readjust exposure waktu lagi backlight. Tapi ya, kayaknya nggak ada deh kamera 2 jutaan yang nggak struggle dengan kondisi ini. Baterai HP ini 5020 mAh yang ngedukung pengisian 18 watt. Tapi charger yang dikasih di dalam box cuma 10 watt. Hasil pengetesan gua ngecharge pakai charger bawaannya dari 0 ke 80 dalam 2 jam dan 0 ke 100 dalam 2 jam 50 menit. Terakhir, HP ini tuh harusnya punya NFC guys, tapi varian yang masuk ke Indonesia itu nggak dipakein NFC. Menurut gua ini langkah yang nyebelin tapi understandable. Karena pertama, Redmi Note 9 yang bisa dianggap kakaknya itu juga nggak punya NFC. Jadi bakalan aneh kalau HP ini juga punya NFC. Dan yang kedua, HP-HP lain di bawah 2 juta juga pada nggak punya NFC. Dan bahkan tanpa NFC sekalipun, Redmi 9 ini punya competitive advantage yang cukup banyak. Jadi menurut gue, feature ini tuh sengaja disimpan sama Xiaomi buat penerusnya. Kalau misalnya in the future, Xiaomi tuh butuh additional feature buat bisa saingan sama kompetitor. Oke, so Redmi 9. Kalau kalian lagi cari HP dengan budget di bawah 2 juta, kemungkinan besar kalian bakal ngelirik HP yang gua list berikut. Dan menurut gua, Redmi 9 itu datang buat jadi standard setter dalam 3 aspek ini, yaitu layar, chipset, dan kelengkapan kamera. Dengan munculnya HP ini, kedepannya brand-brand lain tuh bakalan harus consider launch HP seharga yang layarnya udah Full HD, kamera setup yang focal length-nya lebih lengkap, dan chipset yang bersaing, kalau misalnya mereka mau bisa compete sama Redmi 9. Di samping itu, chipset-chipset sebanding yang biasanya dipakai di HP yang lebih mahal, harusnya bisa jadi lebih murah, supaya bisa bersaing di rentang budget HP ini. Dan, chipset yang kalah kenceng tapi seharga sama Redmi 9, harusnya bisa jadi dipakai di HP-HP yang lebih murah, biar lebih bersaing juga. Intinya, menurut gua kehadiran Redmi 9 ini jadi wake up call buat semua brand biar bisa ngeluarin HP di bawah 2 juta yang lebih kompetitif. Tapi untuk sekarang, Redmi 9 adalah package dengan value terbaik di bawah 2 juta. Oke, segitu dulu aja review gue kali ini tentang Redmi 9. Please like video ini kalau kalian suka, dan subscribe kalau misalnya kalian belum. And I'll see you guys in my next video.